Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Di video kali ini Sutradara Galau nggak pengen ngapa-ngapain, cuman pengen klarifikasi aja karena memang pertanyaan ini sering banget ditanyakan sama teman-teman, entah itu sahabat-sahabat dari manapun itu. Pokoknya pasti ada aja yang nanyain seputar masalah, Bi, kenapa sih akun TikToknya dihapus? Oke. Jadi memang meskipun penghapusan akun TikTok itu udah dari mulai bulan April atau bulan Mei gitu ya, pokoknya dari awal-awal bulan Ramadan, pertengahan bahkan sampai awal-awal bulan Syawal itu memang gue aktif sebagai TikToker atau sebagai content creator yang ada di TikTok itu sendiri. Bahkan kalau bisa dilihat, engagement daripada akun TikTok yang gua itu bikin konten di dalamnya itu memang punya engagement yang luar biasa banget. Yaitu kayak lu bisa, pokoknya gua itu sekali upload itu pasti ada ribuan yang nonton. Bahkan ada salah satu video yang tembus sampai ratusan ribu, bahkan like-nya itu sampai puluhan ribu. Bahkan akun gua juga sampai followernya itu nambah 3.000 yang asalnya cuman 25-70, ini sekarang jadi 3.000-an dalam kurang waktu dari 2 bulan. Dan akhirnya dari situ banyak yang nanya, Bi, kok gua jarang lihat lu ngonten lagi di TikTok? Bi, kok gua jarang ngelihat video lu lagi yang masuk FYP dan lain sebagainya. Jadi ini video membahas seputar masalah klarifikasi biar lu nggak nanya-nanya lagi, dan itu cukup bikin gua membuang waktu. Oke, jadi beberapa alasan kenapa gua menghapus akun TikTok gua, yaitu adalah karena yang pastinya gua merasa nggak nyaman di akun TikTok tersebut. Kenapa gua merasa nggak nyaman? Karena menurut gua sendiri akun TikTok itu, atau platform TikTok, sosial media TikTok itu kayak apa ya, kayak bukan gua banget gitu. Maksudnya kayak bukan gua aja. Jadi lu pernah gak sih kayak mengakhiri suatu hubungan karena tidak ada alasan apapun, ya karena pengen mengakhiri hubungan aja. Sama kayak gua juga pengen karena rasa bosen, mungkin ya karena ada rasa malas ya, jadi gua menghapus akun TikTok itu. Tapi nggak segampang itu pertimbangannya, karena di satu sisi lain selain TikTok itu gue rasa bukan diri gue banget. Jadi akhirnya gue pun apa ya, jadi di satu sisi lain akun TikTok itu bukan diri gue banget. Artinya gue nggak nyaman juga terlalu berlama-lama main di TikTok. Akhirnya gue juga punya beberapa pertimbangan yang lain, yaitu diantaranya selain ya TikTok bukan mencerminkan diri gue, TikTok pun gue merasa salah dalam membranding diri gue. Maksudnya salah membranding gimana? Gue membranding diri gue sebagai orang yang membahas masalah akidah di TikTok, membahas masalah fikih di TikTok, membahas masalah keagamaan di TikTok, bahkan sesekali menceritakan pengalaman. Tapi yaitu gue sendiri merasa ilmu gue nggak cukup mumpuni untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam TikTok. Akhirnya gue sendiri agak kelimpungan. Bukan karena masalah lu nyari jawaban gampang tinggal buka Google, gue nggak segampang itu. Gue pasti nyari kitab, nyari referensi yang benar-benar kitab yang gue punya kitabnya itu di rumah. Dan itu pasti butuh waktu yang ya setidaknya 1 hari sampai 2 hari lah, sampai benar-benar nemuin jawaban yang gue pengen dari suatu kitab untuk dijadikan konten nanti ke depannya. Dan itu agak membuang waktu. Hal ini tentunya memang prinsip gue sendiri, bahwa ketika lu menjawab suatu persoalan, lu nggak bisa menjawab secara bebas, akan tetapi lu memang harus tahu, benar-benar tahu argumennya dari siapa, dalilnya dari kitab apa, dan lu memang seyogianya juga mengetahui latar belakang dari Kiai Musonif atau pengarang kitabnya itu seperti apa. Jadi lu
pasti punya ada ikatan batin dengan si pengarang kitab tersebut. Bahkan kalau bisa lu juga harus ada guru. Lu juga harus ada guru untuk membahas persoalan tersebut. Jadi ya itu tadi, gue merasa gue masih belum cukup mumpuni ilmunya, jadi nggak bisa ngejawab berbagai macam pertanyaan yang ada di TikTok. Dan itu juga atas kesalahan branding gue, karena seakan-akan gue itu kayak paling ahli banget. Nyatanya sih ada, ternyata yang lebih ahli itu ada. Contohnya seperti Gus Hussein Basyaiban, beliau itu memang luar biasa. Gue juga salut sama beliau, dan itu juga yang jadi salah satu motivasi gue pengen bikin konten di TikTok, tapi ya nggak bertahan lama. Oke, selain alasan karena gue nggak nyaman di TikTok, gue juga salah membranding diri gue. Yang ketiga yang bikin gue nggak nyaman itu adalah masih bersangkutan dengan poin kedua, yaitu gue itu mungkin merasa merasa extraordinary atau kayak gimana gitu ya. Gue merasa spesial karena gue itu bahkan sesekali, bukan setiap bikin konten di TikTok, sesekali ketika gue bikin konten di TikTok itu gue akan membawa organisasi gue. Contohnya seperti karena gue aktif di Ansor, ya gue sesekali bikin konten dengan memakai jas Ansor. Ketika gue bikin konten di TikTok, ya sesekali gue pakai jas NU untuk mencerminkan bahwa gue memang aktivis Ansor, gue memang aktivis NU. Tapi yang jadi permasalahan itu ketika ada argumen-argumen yang gue sampaikan itu mungkin kurang tepat. Akhirnya yang mereka serang itu bukan argumennya, tapi organisasi yang dimana tempat gue itu berkhidmat, yang dimana tempat gue itu bersilaturahmi bersama kiai-kiainya. Itu yang bikin gue agak sakit hati juga. Ketika argumen gue yang gue sampaikan itu mungkin agak keliru, ya mereka secara membabi buta langsung menjelek-jelekan organisasi NU-nya. Ketika gue menyampaikan argumentasi yang keliru, mereka juga membabi buta dengan menjelek-jelekan Ansornya. Maksudnya kalau memang argumen gue salah, ya silahkan kritisi argumen gue, jangan organisasi gue. Itu yang makanya gue juga agak kurang senang sama netizennya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk hengkang dari dunia pertiktokan. Selain itu ada alasan yang keempat juga, yaitu karena suatu ketika gue pernah silaturahmi ke SD gue, dan di SD tersebut pun, di SD gue yang dulu pun itu viral karena gue seakan-akan udah jadi terkenal di sana ya. Dan itu ada salah satu guru yang ngomong ke gue, kata-katanya masih gue inget itu, "Bi, kalau bikin konten jangan konten yang agak mancing." Nah, gue tahu arah pembahasannya kemana ya, karena pembahasan gue di TikTok pun rata-rata ya memang seperti itu. Contohnya ya seperti pembahasan masalah akidah, pembahasan seputar masalah manhaj, masalah fikih dan lain sebagainya, yang memang rata-rata itu memang masih dalam ruang lingkup zoni, artinya perbedaan pendapat itu masih dimaklumi. Berbeda lagi kalau memang kita membahas di ruang lingkup yang qot'i. Tapi ya itu tadi, gue nggak membuat batasan, dan gue juga mungkin belum cukup dewasa pada saat itu. Gue masih secara membabi buta mencari aktualisasi diri dari orang lain dengan tidak mempertimbangkan materi yang gue sampaikan. Ya pada akhirnya gue merasa ini makin lama gue bikin konten kayak kehilangan identitas. Jadi identitas daripada sutradara galau, identitas daripada Graham Hopkins itu semakin lama semakin hilang, karena ya itu tadi, gue malah seperti diatur oleh follower gue. Dan itu mungkin jangan sampai terjadi pada tiktoker yang baru yang mungkin mereka termotivasi bikin konten di TikTok karena mereka melihat gue, dan gue pernah ketemu sama subscriber atau follower di TikTok itu, pernah ketemu. Itu lucu juga. Dan selain itu, yang bikin gue hengkang dari dunia TikTok ya karena gue pengen fokus kuliah sih pastinya.
untuk membuat konten di TikTok mungkin singkat, tapi kalau buat gue sendiri itu ada tantangan tersendiri. Jadi gue nggak bisa semena-mena buat bikin konten, apalagi karena tema pembahasan gue ini tema pembahasan yang memang benar-benar harus ada referensi gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk hengkang dari dunia TikTok dengan segala pertimbangan, walaupun berat hati juga. Akhirnya ya secara terpaksa, itu sebenarnya secara terpaksa gue meninggalkan dunia TikTok atas dasar kenyamanan, ujung-ujungnya kenyamanan. Jadi mendingan gue bikin konten di Quora, karena gue juga senang nulis. Ya akhirnya gue nulis lagi, gue ngetik lagi di Quora. Ada pertanyaan apa yang bisa gue jawab. Terus gue bikin konten di YouTube. Untuk saat ini niatnya pengen lebih fokus buat kita nge-review kitab-kitab yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren yang ada di Nusantara. Apalagi karena gue sekarang itu udah masuk daripada organisasi Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di tingkat Provinsi Jawa Barat. Jadi pastinya ada beberapa batasan-batasan tertentu yang tentu ini membantu gue banget untuk memahami seluk-beluk, atau kedepannya itu kita niatnya pengen ngebahas masalah kitab Mu'tabar dan juga kitab Ghairu Mu'tabar seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Moga-moga kedepannya jangan sampai ada yang nanya lagi, Bi, ini akun TikTok lu kenapa dihapus? Gua males ngejelasinnya, Pak. Serius, gua males ngejelasinnya. Mending lu nonton video ini, nonton sampai habis. Dan kalau memang akun TikTok gua nggak ada, ya lu dukung gua dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share video YouTube gua. Itu justru pasti lebih membantu daripada lu nanyain, Bi, akun TikTok lu hilang ya? Ya, itu mah lu cuma penasaran doang, Pak, kagak ngebantuin gitu ya. Nanti malah lain kali ngebantuin ya, Pak ya, gitu. Intinya mah seperti itu. Beberapa alasan yang bisa gue sampaikan, dan yang pasti pada intinya tidak ada alasan tertentu. Intinya gue pengen berhenti dari dunia TikTok, itu aja. Dan gue pun sampai sekarang belum pernah nonton TikTok lagi, kecuali memang video TikToknya itu di-upload lagi di platform lain, contohnya seperti Facebook dan juga Instagram. Oke. Mungkin itu saja yang bisa sutradara Galau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci hitam dan salam kaum sarungan.